Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika SMA pada kesempatan kali ini akan membahas materi terkait limit fungsi. Sebelumnya, kelompok 2 yang beranggotakan Riyandi Arya Putra dengan NPM 20130210004, Lucien David Sinaga dengan NPM 20130210034, Namira Stiana dengan NPM 20530210010, Maria Anggunzara Aditya dan NPM 20130210018, dan Miftahul Jana dengan NPM 20130210048. Kompetensi dasar pada KD 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Pada KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pengertian limit dalam bidang matematika, kata-kata seperti mendekati, hampir saja, atau sedikit lagi dapat dianalogikan sebagai limit. Limit merupakan suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Misalkan X adalah variabel real dan C adalah konstanta real. Jika nilai X mendekati nilai C, dan nilai fungsi fx mendekati batas L, maka berlaku limit fx dengan x mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Sifat-sifat limit. Sifat yang pertama, misalkan f sebuah fungsi, f memetakan R ke R, dan misalkan L, C bilangan real, limit fx dengan x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Sifat yang kedua, misalkan fx sama dengan K adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan K dan C adalah bilangan real, maka limit K dengan X mendekati C sama dengan K. Contoh, jika fx sama dengan K bilangan real, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Alternatif penyelesaian, misalkan y sama dengan fx sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel 1.1 nilai fx sama dengan K pada saat x mendekati 1. Jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y akan mendekati K. Secara matematika ditulis limit x mendekati 1K sama dengan K sama dengan limit x mendekati 1K sama dengan limit x mendekati 1K atau limit x mendekati 1K berdasarkan sifat 6.1. Selanjutnya sifat 3. Misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai nilai limit x mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit x mendekati C, C sama dengan C. Contoh, jika fx sama dengan x, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Lihatlah pada tabel 1.2 nilai pendekatan fx sama dengan x pada saat x mendekati 1. Jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y akan mendekati 1. Secara matematika ditulis limit x mendekati 1 negatif k sama dengan limit x mendekati 1 k sama dengan 1 berdasarkan sifat 1. Selanjutnya sifat 4. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit x mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit x mendekati C kfx sama dengan k limit x mendekati C fx. Sebagai contoh, jika fx sama dengan kx dengan k adalah konstan, maka nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1. Alternatif penyelesaiannya, misalkan y sama dengan fx sama dengan kx, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut.
Terlihat bahwa pada tabel 1.3 nilai pendekatan fx sama dengan kx pada saat x mendekati 1. Kita dapat amati bahwa limit kx dengan x mendekati 1 dari kiri sama dengan k. Begitupun dengan limit kx dengan x mendekati 1 dari kanan. Itu juga sama dengan k. Nah, jika kita uraikan, maka limit kx, x mendekati 1, sama dengan k dikali limit x mendekati 1, sama dengan k dikali 1, sama dengan k. Dimana kita udah ketahui bahwa limit x dengan x mendekati 1 sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang kelima, misalkan kita mempunyai dua fungsi f dan g, mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Nah, ketika kedua fungsinya kita kalikan, kita cari limitnya di x mendekati c, itu bisa kita pecah atau kita partisi menjadi kita cari masing-masing limit fungsinya. Menjadi limit fx x mendekati c kali limit gx x mendekati c. Seperti itu. Contohnya, jika fx sama dengan kx kuadrat dengan k adalah konstanta, maka nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1 adalah untuk alternatif penyelesaiannya, misalkan tadi fungsinya y sama dengan fx sama dengan kx kuadrat. Nah, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Teman-teman bisa lihat nilai fungsinya ketika x-nya mendekati 1. Nah, ketika x-nya mendekati 1, dari tabel tersebut bisa kita lihat nilainya mendekati k gitu ya. Nilai fungsinya mendekati k. Ya, kita dapat amati bahwa limit kx kuadrat dengan x mendekati 1 dari kanan maupun dari kiri nilainya sama dengan k. Oleh sebab itu, limit kx kuadrat dengan x mendekati 1 sama dengan k. Misalkan k-nya sama dengan 2. K-nya kan konstan ya. Misal kita ambil k-nya sama dengan 2, maka limit 2x kuadrat dengan x mendekati 1 berdasarkan sifat 4, 2-nya bisa kita keluarkan ya sebenarnya karena konstan. Atau kita gunakan sifat 5 karena 2x kuadrat merupakan perkalian 3 fungsi. Fungsi konstan, fungsi y sama dengan x, dan fungsi y sama dengan x. Ketika kita partisi masing-masing, kita cari nilai limitnya. Dengan dimana x mendekati 1, kita peroleh limit 2x mendekati 1 kali limit x mendekati 1 kali limit x mendekati 1 sama dengan 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Atau dengan cara yang lain, kita gunakan perkalian dua fungsi, 2 kali x kuadrat. Nanti akan kita peroleh limit 2x mendekati 1 dikali limit x kuadrat x mendekati 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sifat yang keenam ya. Misalkan kita memiliki dua fungsi f dan g, di mana kedua fungsi tersebut memiliki nilai limit pada x mendekati c. Nah, saat kedua fungsi tersebut kita jumlah atau kita kurang, lalu kita cari limitnya di x mendekati c, itu sama dengan sifat 5. Kita partisi masing-masing fungsi, kita cari limitnya di titik x mendekati c. Jadi, limit x mendekati c dari fungsi fx plus minus gx itu sama dengan limit fx x mendekati c plus minus limit gx x mendekati c. Contohnya, jika kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x, maka tentukan nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1. Nah,
diberikan tabel ya, ketika X-nya mendekati 1 baik dari kanan maupun dari kiri, kita dapat melihat bahwa nilai fungsi Y itu akan mendekati negatif 3. Ya, akan mendekati negatif 3. Bisa kita lihat pada tabel. Nah, berdasarkan tabel yang telah kita perhatikan tadi, kita dapat amati bahwa nilai limit X kuadrat min 4X, di mana X mendekati 1 baik dari kanan maupun dari kiri, itu sama dengan negatif 3, mendekati negatif 3. Oleh sebab itu kita dapat simpulkan bahwa limit X kuadrat min 4AX dengan X mendekati 1 sama dengan negatif 3. Bila kita uraikan proses dengan kaitannya dengan limit X kuadrat X mendekati 1 sama dengan 1 dan limit 4X X mendekati 1 sama dengan 4, maka kita peroleh limit X kuadrat min 4X dengan X mendekati 1 sama dengan limit X kuadrat X mendekati 1 kurang limit 4X dengan X mendekati 1 sama dengan 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, untuk sifat yang ketujuh, kita memiliki dua fungsi lagi, fungsi f dan g, di mana kedua fungsi tersebut mempunyai nilai limit pada X mendekati C, dengan C merupakan elemen bilangan real. Misal, kedua fungsi kita bagi fx per gx menjadi fungsi rasional, dengan gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena kalau gx-nya sama dengan 0, penyebut sama dengan 0, tidak bisa. Pembagian dengan penyebut sama dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oleh sebab itu syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, ketika kedua fungsinya kita bagi, lalu kita cari nilai limitnya di titik x mendekati c, itu sama saja ketika kita mencari masing-masing limit dari pembilang dan penyebut. Fungsi pembilang dan fungsi penyebutnya kita cari masing-masing limitnya di x sama dengan c. Contohnya, jika kita punya fungsi fx, fungsi rasional, sama dengan x kuadrat plus 4x per 2x kuadrat plus x, kita disuruh untuk mencari nilai pendekatan fx pada saat x-nya mendekati 1. Alternatif penyelesaian. Misalkan Y sama dengan fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X, maka nilai fungsi dapat disajikan pada tabel seperti berikut. Untuk nilai fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X pada saat X mendekati 1, dari kiri ataupun kanan. Dari tabel tersebut kita dapat amati bahwa limit X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X dari kiri ataupun kanan sama mendekati 1,67, atau limit X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X ketika X mendekati 1 sama dengan 1,67. Bila diuraikan, proses kaitannya dengan limit X mendekati 1 X kuadrat ditambah 4X sama dengan 5, dan limit X mendekati 1 2X kuadrat ditambah X sama dengan 3. Maka, limit X mendekati 1 X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X sama dengan limit X mendekati 1 X kuadrat ditambah 4X per limit X mendekati 1 2X kuadrat ditambah X. Atau kita cari nilai limit dari pembilang dan penyebutnya secara terpisah, sama dengan 5/3 sama dengan 1,6666 dan dapat kita bulatkan menjadi 1,67. Selanjutnya yaitu sifat 8. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif, maka limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx dipangkatkan n. Atau contoh, jika fx sama dengan 8x pangkat 3, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Alternatif penyelesaian,
Misalkan Y sama dengan fungsi X sama dengan 8X pangkat 3, sehingga nilai fungsi dapat disajikan pada tabel seperti berikut, yang dimana pada tabel merupakan nilai fx sama dengan 8x pangkat 3 pada saat x mendekati 1, dimana nilai y ketika saat x mendekati 1, maka nilai y-nya mendekati 8. Kita dapat amati nilai limit 8x pangkat 3 pada x mendekati 1 dari kiri ataupun kanan pada tabel mendekati 8, atau limit 8x pangkat 3 pada x mendekati 1 sama dengan 8. Bila diuraikan, proses tersebut kaitannya dengan limit fx pangkat n pada x mendekati c, maka limit x mendekati 1, 2x sama dengan 2. Maka, limit 8x pangkat 3 pada x mendekati 1 sama dengan limit 2x pangkat 3 pada x mendekati 1. Sama dengan limit 2x, 2x, 2x pada x mendekati 1. Atau dijadikan lagi menjadi limit 2x pada x mendekati 1 dikalikan limit 2x pada x mendekati 1 dikalikan lagi dengan limit 2x pada x mendekati 1. Sehingga dapat kita buat menjadi limit 2x pada x mendekati 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti yang kita tahu bahwa perpangkatan merupakan perkalian berulang, sehingga ketika terjadi perkalian limit 2x pada x mendekati 1 berulang kali sebanyak 3, maka dapat kita jadikan seperti yang terlihat pada tampilan. Selanjutnya sifat 9. Misalkan f, g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Limit x mendekati c untuk fx akar pangkat n sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c fx, dengan limit x mendekati c fx lebih dari sama dengan 0 dan n bilangan genap. Contoh, jika fx sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 2. Alternatif penyelesaian, misalkan y sama dengan fungsi x sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel seperti berikut. Nilai fx sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat pada saat x mendekati 2, di mana y akan mendekati 2. Kita dapat amati dari tabel tersebut, limit akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat dari kiri ataupun kanan tabel mendekati 2. Bila diuraikan, proses dengan kaitannya dengan limit x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 pada x mendekati 2 sama dengan 8, maka limit akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat pada x mendekati 2 sama dengan akar pangkat 3 dari limit x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat pada x mendekati 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Selanjutnya menentukan nilai limit fungsi. 1. Menentukan nilai limit fungsi aljabar berbentuk limit fx pada x mendekati a. Nilai limit fungsi fx untuk x mendekati a, atau ditulis limit fx pada x mendekati a, dapat diperoleh dengan menyubstitusikan langsung nilai x sama dengan a ke dalam fungsi fx, sehingga limit fx pada x mendekati a sama dengan fa. Jika dengan cara substitusi limit fx per gx pada x mendekati a menghasilkan 0/0 atau fa per ga sama dengan 0/0, maka hasil 0/0 disebut dengan bentuk tak tentu. Bentuk-bentuk tak tentu yang lain adalah tak hingga per tak hingga plus minus tak hingga, dan tak hingga. Agar hasilnya menjadi bentuk tentu, maka faktor pembuat tak tentu dapat dihilangkan dengan faktorisasi dan merasionalkan pembilang dan penyebut akar. Yang pertama yaitu faktorisasi. Jika fungsi polinom f besar x dan g besar x bernilai 0 untuk x sama dengan a,
maka berlaku limit X mendekati A dari F besar X per G besar X sama dengan limit X mendekati A dari X min A dikalikan dengan Fx per X min A dikalikan dengan Gx. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X min A menghasilkan limit X mendekati A dari Fx per Gx. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan A dan menghasilkan Fa per Ga. Contohnya, tentukan hasil dari limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 7X plus 10 per X kuadrat min 25. Penyelesaiannya, limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 7X plus 10 per X kuadrat min 25 sama dengan limit X mendekati 5 dari X min 5 dikalikan dengan X min 2 per X min 5 dikalikan dengan X plus 5. Kedua pembilang dan penyebut kita bagi dengan X min 5 menghasilkan limit X mendekati 5 dari X min 2 per X plus 5. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 5 menghasilkan 5 min 2 per 5 plus 5 sama dengan 3 per 10. Yang kedua yaitu merasionalkan pembilang dan penyebut akar. Contohnya, tentukan hasil dari limit X mendekati 0 dari akar 1 plus X kuadrat min 1 per X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0 dari akar 1 plus X kuadrat min 1 per X sama dengan limit X mendekati 0 dari akar 1 plus X kuadrat min 1 per X dikalikan dengan akar 1 plus X kuadrat plus 1 per akar 1 plus X kuadrat plus 1 menghasilkan limit X mendekati 0 dari 1 plus X kuadrat min 1 per X dikalikan dengan akar 1 plus X kuadrat plus 1 sama dengan limit X mendekati 0 dari X plus X kuadrat per X dikalikan dengan akar 1 plus X kuadrat plus 1. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X menghasilkan limit X mendekati 0 dari 1 plus X per akar 1 plus X kuadrat plus 1. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 0 menghasilkan 1 plus 0 per akar 1 plus 0 plus 0 kuadrat plus 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Menentukan nilai limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga dari Fx. Jika nilai X mendekati tak hingga disubstitusikan langsung pada fungsi Fx per Gx dan Fx min Gx, maka kita akan memperoleh bentuk tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga yang merupakan bentuk-bentuk tak tentu. Agar hasilnya menjadi tentu, terdapat dua cara, yaitu membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut dan mengalihkan dengan bentuk satu sekawan. Yang pertama, membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Contohnya, hitunglah limit fungsi berikut. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 2 per 6X min 3. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 plus 2X min 5 per X pangkat 2 min 5X plus 1. Penyelesaiannya untuk soal yang pertama, pada fungsi 3X plus 2 per 6X min 3, variabel pangkat tertinggi dari penyebut adalah X. Dengan demikian, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi oleh X. Limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 2 per 6X min 3, masing-masing variabel dibagi X, yaitu 3X dibagi X, 2X dibagi X, 6X dibagi X, dan min 3X dibagi X, menghasilkan limit X mendekati tak hingga dari 3 plus 2 per X per 6 min 3 per X. Kita substitusikan nilai X sama dengan tak hingga, karena bilangan apapun yang dibagi dengan tak hingga sama dengan 0, maka menghasilkan 3 plus 0 per 6 min 0 sama dengan 3 per 6 dan bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Untuk soal nomor 2, pada fungsi X pangkat 3 plus 2X min 5 per X kuadrat min 5X plus 1, variabel pangkat tertinggi dari penyebut adalah X kuadrat. Dengan demikian, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi oleh X kuadrat. Maka limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 plus 2X min 5
per X kuadrat min 5X plus 1. Semua variabelnya dibagi dengan X kuadrat, menghasilkan limit X mendekati tak hingga dari X plus 2X per X kuadrat min 5 per X kuadrat per 1 min 5 per X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Kita masukkan nilai X sama dengan tak hingga, sehingga menghasilkan tak hingga ditambah 0 dikurang 0 per 1 dikurang 0 ditambah 0, sama dengan tak hingga per 1 sama dengan tak hingga. Yang kedua yaitu mengalihkan dengan 1 dalam bentuk sekawan. Contohnya, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 1 min akar 3X min 4. Penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 1 min akar 3X min 4, kita kalikan dengan akar 3X plus 1 plus akar 3X min 4 per akar 3X plus 1 plus akar 3X min 4. Menghasilkan limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 1 min 3X plus 4 per akar 3X plus 1 plus akar 3X min 4, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 per akar 3X plus 1 plus akar 3X min 4. Setiap variabel kita bagikan dengan pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu akar X, menghasilkan limit X mendekati tak hingga dari 5 per akar X per akar 3X per X plus 1 per X plus akar 3X per X min 4 per X. Kita substitusikan nilai X mendekati tak hingga menjadi sehingga menghasilkan 0 per akar 3 plus 0 plus akar 3 min 0, sama menghasilkan 0. Penerapan konsep limit dalam pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep limit. Untuk dapat menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus memahami konsep limit. Berikut merupakan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan penerapan konsep limit. Sebuah mobil melaju kencang dalam posisi yang memenuhi persamaan Ft sama dengan T kuadrat min 3T dengan T lebih dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan mobil pada saat T sama dengan 10. Penyelesaiannya, misalkan Vt merupakan kecepatan mobil dengan menggunakan limit fungsi dari Ft berbentuk Vt sama dengan limit H mendekati 0 dari F kali T plus H min Ft per H, sama dengan limit H mendekati 0 dari T plus H kuadrat min 3 dikalikan dengan T plus H min T kuadrat min 3T per H, sama dengan limit H mendekati 0 dari 2TH plus H kuadrat min 3H per H, sama dengan limit H mendekati 0 dari 2T plus H min 3. Kita substitusikan nilai H sama dengan 0 sehingga menghasilkan 2T min 3. Untuk T sama dengan 10, maka diperoleh V10 sama dengan 2 dikalikan dengan 10 dikurang dengan 3 sama dengan 17. Jadi kecepatan mobil pada saat T sama dengan 10 adalah 17 satuan kecepatan. Sekian penjelasan kami mengenai limit fungsi. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.